bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati calon guru penggerak angkatan 11 Nikmatul Haria, dan yang saya hormati Bapak Ibu wali murid TK Pertiwi Banjar Penepen. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara tugas guru penggerak angkatan 11 dengan judul Dimensi Budaya Positif. Salam kita serahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan mengajarkan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua inti untuk CGP calon penggerak angkatan 11 dengan judul Dimensi Budaya Positif yang akan disampaikan oleh Bu Nikmatul Haria. Yang ketiga penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu inti, yaitu musyawarah tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh calon penggerak angkatan 11 Nikmatul Haria. Padanya kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Kepala TK Pertiwi Banjar Penepen Ibu Mirosidah beserta Ibu TK Pertiwi Banjar Penepen, dan tak lupa kepada wali murid TK Pertiwi Banjar Penepen yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak karena telah hadir dalam acara kami, dan saya ucapkan terima kasih juga
atas doa dan dukungannya sehingga saya sampai saat ini, dan tahap ini saya yakin tanpa bimbingan dan motivasi panjenengan semuanya saya tidak bisa sampai pada saat ini. Ya, langsung saja. Adapun acara pada kali ini saya akan memaparkan atau menyebarkan tentang diseminasi budaya positif modul 1.4. Bapak Ibu semuanya sudah dapat hard copy-nya ya? Sudah. Ya, baik. Langsung saja. Untuk budaya positif. Budaya positif adalah sebuah konsep yang mengacu pada pola perilaku, nilai, norma-norma, dan sikap yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan individu atau kelompok. Budaya positif juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Adapun konsep budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Untuk modul 1.4, 1. Tentang perubahan paradigma baru, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar, dan yang kelima, posisi kontrol guru, keenam, keyakinan kelas atau sekolah, ketujuh, segitiga restitusi. Ya, untuk poin yang pertama tentang pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk profil pelajar Pancasila. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri atas 6, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, kreatif. Ya, dilanjut untuk poin yang selanjutnya. Ada 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu untuk motivasi perilaku manusia. Selanjutnya untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima, yang meliputi rasa dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar selanjutnya yaitu penguasaan. Penguasaan itu meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Untuk kebutuhan dasar selanjutnya ada kebebasan. Anak itu ingin mandiri, memiliki pilihan, dan mencoba hal baru. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar untuk kesenangan, yaitu anak itu untuk bermain, humor,
antusias, dan tertawa. Selanjutnya tentang disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar berkembang menjadi pribadi kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu atau tanpa sokongan, ancaman, atau hukuman. Adapun disiplin positif yang ada di sekolah antara lain datang ke sekolah tepat waktu, melepas sepatu dan meletakkan di tempat sepatu, mengikuti kegiatan pembelajaran, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya yaitu posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada satu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik ataupun verbal. Adapun kata-kata yang sering muncul di dalam sekolah adalah patuhi aturan sekolah, lalu berlari keliling lapangan. Untuk posisi kontrol yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Contoh kata-kata, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu, sehingga anak itu merasa bersalah dan merasa mengecewakan ibu gurunya. Untuk yang ketiga yaitu posisi kontrol seorang guru adalah sebagai teman. Guru posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Adapun kata-kata yang sering muncul dalam posisi kontrol berteman ini, ayolah yang patuh, bu guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Yang ketiga, yang keempat ada pemantau. Untuk pemantau yaitu berarti mengawasi. Dengan kata-kata, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Untuk yang kelima yaitu manajer. Respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi kontrol untuk seorang guru yang terbaik itu adalah menjadi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Untuk selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa sih itu keyakinan atau kesepakatan kelas? Keyakinan kelas adalah berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupaya pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Adapun keyakinan kelas
untuk di TK Pertiwi sendiri, yaitu datang tepat waktu. Terus yang kedua ada berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus di dalam proses pembelajaran, anak-anak itu harus mendengarkan guru, tidak boleh bermain atau tidak boleh lari-lari di dalam kelas. Saat istirahat pun anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ada di TK ini. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan, sehingga mereka dapat kembali berintegrasi dengan kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, 3. Menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah pertama pada bagian dasar segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak dipenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Maka kita bantu untuk anak itu tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita harus memahami dan menemukan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Teori kontrol semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan mengapa melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, kita dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi anak yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Ya, untuk contoh kasus murid terlambat datang ke sekolah dan menerapkan segitiga restitusi, saya kemarin sudah menemukan anak yang datang terlambat ke sekolah
Dan saya sudah menerapkan segitiga restitusi, menanyakan kenapa kamu terlambat, terus bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, untuk kesimpulan kali ini, penting bagi setiap murid untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru sangat sentral dalam proses tersebut. Maka penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi menjadi penting dikuasai setiap pendidik. Ya, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk guru penggerak angkatan 11 Fatul Haria. Demikian dari Bu Nikmatul Haria tentang diseminasi budaya positif. Di sini ada kesimpulan yang tadi disampaikan sama Bu Nikmatul Haria, yaitu penting bagi setiap murid untuk mengembangkan dan menjaga disiplin diri mereka agar dapat meraih kesuksesan yang lebih besar dalam hidup. Peran guru sangat sentral dalam proses tersebut, maka penerapan disiplin positif melalui segitiga restitusi menjadi penting dikuasai setiap pendidik. Alhamdulillah untuk acara inti dari Bu Nikmatul Haria. Untuk acara yang selanjutnya yaitu penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tahu kesepakatan kelas kita yang ada di dalam kelas itu apa ya? Yang pertama itu kita harus berangkat tepat waktu ya. Iya, terus yang kedua, jika kita mau belajar, sebelum belajar kita harus harus apa dulu ya? Iya betul, berdoa dulu. Iya, kalau sudah berdoa, terus kalau kita lagi belajar, kita tidak boleh apa ya? Iya betul, tidak boleh mainan. Terus iya, tidak boleh lari-lari, harus tidak boleh nakal, kita harus tidak boleh keluar dari pagar ya kalau mainan ya. Ya kalau kita belajar, terus kalian harus mendengarkan siapa ya? Iya, harus mendengarkan guru saat belajar ya. Pas saat kita apa? Oh iya, izin kami. Yuk, terus pada saat kita istirahat, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan ya. Iya. Oke, terus kalau kita sudah berdoa terus pulang, kita harus apa ya? Iya. Iya, kalau sudah di rumah kita harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju. Oke. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.